Shalom, perkenalkan nama saya Wanda Ronald Purba dengan NIM 2270484 dari kelas C IKM 2022. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah epidemiologi dasar dari Dr. Jonesius Eden Manopo SKM MKes. Yang pertama, jelaskan pengertian epidemiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut McMahon tahun 1970, epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan dari frekuensi penyakit pada manusia. Yang kedua, dikemukakan oleh John M. Lass, epidemiologi adalah ilmu tentang distribusi dan determinan keadaan dan peristiwa yang terkait kesehatan pada populasi tertentu, dan penerapan ilmu itu untuk mengendalikan masalah kesehatan. Yang ketiga, Greenwood 1934 mengatakan bahwa epidemiologi mempelajari tentang penyakit dan segala macam kejadian yang mengenai kelompok penduduk. Kelebihannya adalah adanya penekanan pada kelompok penduduk yang mengarah kepada distribusi suatu penyakit. Yang keempat, Brian McMahon 1970, epidemiology is the study of the distributor and determinants of disease, atau disease frequently in man. Epidemiologi adalah studi tentang penyebaran dan penyebab frekuensi penyakit pada manusia dan mengapa terjadi distribusi semacam itu. Di sini sudah mulai menentukan distribusi penyakit dan mencari penyebab terjadinya distribusi dari suatu penyakit. B. Menurut saya, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran, determinan, dan frekuensi perkembangan suatu penyakit serta cara penyelesaiannya. Yang kedua, jelaskan dan gambarkan dengan singkat sejarah perkembangan epidemiologi. Menurut asal katanya, epidemiologi terdiri dari kata epi, yang berarti pada, demo penduduk atau rakyat, dan logos, ilmu. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada populasi atau penduduk atau rakyat. Definisi ini merupakan definisi yang sangat luas serta dapat diterapkan pada keadaan apapun yang terjadi pada penduduk. Awalnya, epidemiologi hanya mempelajari tentang studi epidemi dan hanya tentang penyakit non-infeksi. Sejarah epidemiologi di zaman kuno ketika wabah penyakit menyebar dan menyebabkan kematian massal. Namun berkembang secara signifikan di abad ke-19 karena penemuan kausalitas bakteri dan virus. Pada awal abad ke-20, epidemiologi terus berkembang, termasuk tentang penyakit menular seperti TBC, influenza, dan polio. Selama periode ini, epidemiologi juga fokus tentang faktor risiko non-infeksi seperti diet, gaya hidup, dan lingkungan. Tahun 1950-an dan sampai 1960-an, epidemiologi modern muncul karena perkembangan teknologi baru seperti analisis statistik yang lebih maju dan metode penelitian yang lebih baik. Selain itu, epidemiologi memperluas fokusnya mencakup penelitian tentang penyakit kronis seperti kanker, penyakit kardiovaskular, dan obesitas. Di abad 21, epidemiologi berkembang pesat, terutama bidang genetika dan bioteknologi. Disiplin ini semakin penting, terutama tantangan menghadapi pandemi COVID-19. Dalam beberapa dekade terakhir, epidemiologi juga memperhatikan faktor sosial dan lingkungan. Mencakup juga studi tentang pola-pola penyakit serta pencarian determinan penyakit tersebut. Dapat diartikan bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit serta determinan-determinan yang mempengaruhi penyakit tersebut. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa itu variabel epidemiologi. Variabel epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan, penyakit, dan faktor terkait objek penelitian atau apa yang menjadi fokus utama dalam satu penelitian dengan membandingkan kelompok-kelompok menurut orang, tempat, dan waktu. Pertanyaan keempat, jelaskan tentang kausalitas penyakit. Kausalitas penyakit adalah istilah yang merujuk pada prinsip sebab akibat antara faktor risiko penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Artinya, faktor risiko menjadi penyebab atau pemicu timbulnya suatu kondisi kesehatan atau penyakit. Pertanyaan kelima, jelaskan tentang riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah perjalanan informasi atau catatan tentang perkembangan kondisi kesehatan tertentu atau penyakit yang dialami individu mulai dari awal timbulnya hingga kondisi terkini. Riwayat alamiah penyakit dapat memberikan informasi penting dalam diagnosis, pengobatan, dan pemantauan penyakit. Riwayat alamiah penyakit juga adalah perjalanan penyakit individu mulai dari onset patologisnya hingga resolusinya. Titik kemunculan penyakit bukanlah konsep yang didefinisikan secara tegas. Riwayat alamiah penyakit kadang-kadang dimulai pada saat terpapar agen penyebab. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.